Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Laude Muhammad Hikmat Jadi, SE, MSI. Perkenalkan, nama saya Andrew Fix Figur Febri dari kampus Tanjung Duren, program studi manajemen kelas malam. Saya akan mempresentasikan permintaan dan penawaran uang. Definisi uang ialah tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban secara umum mempunyai 3 tujuan yang berbeda bergantung pada penggunaannya, yaitu sebagai alat tukar untuk pembayaran di antara konsumen, badan usaha, dan pemerintah, sebagai satuan dasar untuk nilai daya beli atau nilai yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa, dan sebagai alat penyimpanan nilai untuk mengukur nilai ekonomis pendapatan pada masa sekarang terhadap pengeluaran pada masa yang akan datang. Bentuk lain dan uang adalah komoditas uang, emas dan perak batangan, dan uang logam, Bricti, Colored and Seal, dan lain-lain. Barter, perdagangan barang dan jasa tanpa pertukaran uang, atau monetary exchange. Dewasa ini, uang kertas hanya menampilkan sebagai kecil dari cadangan uang suatu negara, kira-kira seperempat dari penawaran yang dilakukan dalam bentuk debit dan kredit saldo rekening giro di bank umum, uang giral atau money. Sejarah terbentuknya uang. Berbicara mengenai sejarah uang, pasti kita tahu bahwa sebelum uang itu ada, orang-orang pada zaman dahulu menggunakan sistem barter untuk proses transaksi jual beli. Barter adalah sistem transaksi yang pertama kali digunakan para manusia, sebab pada zaman dahulu manusia belum mengenal apa itu uang. Sistem transaksi barter ini merupakan pertukaran antara barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa, atau bahkan sebaliknya. Pada masa lalu, orang atau sekelompok orang sudah merasa bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang dihasilkan oleh pihak lain. Selain itu, populasi orang juga semakin meningkat, menyebabkan mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dengan menggunakan barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh pihak lain. Maka dari itu, muncullah ide untuk menukarkan barang atau jasa. Syarat utama dari pelaksanaan sistem barter ini adalah harus ada orang yang ingin saling menukar barang atau jasa, dan mereka harus saling membutuhkan. Fungsi asli dari uang. Fungsi asli uang dalam masyarakat modern adalah sebagai alat penukar, medium of exchange, alat pengukur nilai, standard of value, dan alat penimbun atau penghimpun kekayaan, biasa disebut storage of value. 1. Sebagai alat penukar, fungsi asli uang yang paling utama di masyarakat modern seperti saat ini adalah sebagai alat penukar. Tukar-menukar dengan tidak mempergunakan uang banyak dalam masyarakat yang belum maju, istilahnya adalah barter. Namun seiring waktu hal ini membawa kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan. 2. Sebagai alat pengukur nilai. Fungsi asli yang selanjutnya dalam masyarakat adalah sebagai alat pengukur nilai. Jika suatu benda bertindak sebagai alat penukar, pada hakikatnya benda itu telah pula menjalankan fungsinya sebagai alat pengukur nilai. Jadi, alat pengukur nilai merupakan kelanjutan dari alat penukar. 3. Sebagai alat penimbun kekayaan. Fungsi asli uang yang lainnya adalah sebagai alat penimbun atau penghimpun kekayaan. Ini adalah fungsi sekunder uang, yakni sebagai alat menyimpan dan penumpuk harta. Merupakan fungsi penunjang uang guna membantu anggota masyarakat agar dapat menyimpan kelebihan produksi atau penghasilan sekarang untuk masa yang akan datang. Fungsi turunan uang. Sebagai alat pembayaran. Fungsi turunan yang pertama ada sebagai alat pembayaran.
Perlu diakui bahwa jika tidak ada uang, maka manusia tidak akan dapat membeli suatu barang atau jasa. Artinya adalah bahwa manusia menggunakan uang untuk membayar jasa atau barang yang dibutuhkan. 2. Untuk menunjukkan harga. Fungsi turunan yang kedua adalah untuk menunjukkan harga. Dengan kata lain, uang dimanfaatkan sebagai sebuah alat penunjuk harga. Dengan kamu mengetahui harga suatu barang, kamu bisa memperkirakan untuk jadi membeli atau tidak suatu barang. 3. Penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Berikutnya adalah sebagai penunjang ekonomi dan sosial. Uang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap sangat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. 4. Sebagai penimbun kekayaan. Uang sebagai penimbun kekayaan artinya uang merupakan bagian kekayaan seorang atau perusahaan dalam menunjukkan seberapa besar kekuatan finansial yang dimiliki. Ini berarti menyimpan uang yang sama artinya dengan menyimpan kekayaan. 5. Pemindahan kekayaan. Bukan hanya itu saja, fungsi turunan uang juga bisa sebagai pemindahan kekayaan. Maksudnya adalah seorang yang memiliki suatu kekayaan dapat dipindahkan ke dalam bentuk kekayaan lain dengan perantara uang. Seseorang yang mempunyai kekayaan dengan bentuk lain selain dari banyak uang, ia dapat memindahkan kekayaannya. Jenis uang. Menurut bahan pembuatannya, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 1. Uang logam. Jenis uang ini dibuat dari bahan logam, bisa emas atau perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi, dan stabil. Tahan lama dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Yang kedua ada uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Biasanya pada uang kertas ini dapat ditemukan gambar dan cap khusus. Menurut lembaga yang mengeluarkan, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pertama ada uang kartal, alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Dan kedua, ada uang giral, uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Syarat uang. Syarat-syarat uang wajib dipenuhi supaya yang dapat dipakai sebagai alat tukar. Syarat-syarat uang adalah mempunyai jumlah nilai yang tetap dan stabil dari masa ke masa. Adanya jaminan. Semua uang yang dikeluarkan wajib terjamin oleh pemerintah. Mudah dibawa. Uang harus dibuat dengan bentuk yang praktis sehingga mudah dibawa dan digunakan. Disukai. Umum. Uang wajib diterima secara umum untuk alat transaksi maupun menyimpan aset. Mudah untuk disimpan tanpa pengurangan nilai. Uang harus dapat disimpan pada tempat yang tidak besar, walaupun nominalnya tinggi, awet, dan tidak mudah rusak. Uang harus memiliki kualitas yang baik agar tidak mudah rusak meski dipakai dalam waktu yang lama. Jumlahnya cukup. Kekurangan atau kelebihan uang dapat menimbulkan dampak terhadap perekonomian. Mudah dibagi. Uang harus mempunyai pecahan yang variatif. Tujuannya untuk mempermudah kegiatan pembayaran serta menurunkan tingkat risiko. Penjelasan syarat-syarat tersebut tercantum dalam buku Ekonomi Makro. Teori uang dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori dinamis di antara lain teori kuantitas. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya. Teori kuantitas. Teori yang telah dikemukakan David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Teori persediaan kas. Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang. Teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang. 1.
Pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar pula jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan masyarakat, semakin sedikit jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kedua, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Jika tingkat suku bunga rendah, masyarakat enggan menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga tinggi, jumlah uang beredar akan menurun karena banyak orang menyimpan uangnya di bank. 3. Selera masyarakat. Selera masyarakat akan mempengaruhi permintaan uang. Misalnya, peningkatan terhadap mode pakaian baru akan mempengaruhi permintaan akan uang untuk membeli pakaian baru. Keempat, harga barang. Harga barang mempengaruhi permintaan dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi tingkat harga barang, permintaan akan uang semakin bertambah. Misalnya, apabila harga barang naik, maka permintaan uang akan semakin meningkat. Hal ini karena harga barang bertambah mahal dan untuk membelinya diperlukan uang yang lebih banyak sehingga mengakibatkan permintaan akan uang juga semakin bertambah. Kelima, fasilitas kredit. Fasilitas kredit dengan menggunakan kartu kredit atau cara angsuran akan mempengaruhi permintaan uang dalam masyarakat. Semakin canggih suatu fasilitas kredit akan memudahkan masyarakat meminjam uang kepada bank, sehingga banyak jumlah uang tunai yang diinginkan masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.